Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita rindu setiap hari kita boleh mengalami hadirat Tuhan, mengagungkan, meninggikan Dia. Di satu sukacita kita, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak diagungkan.
katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Kau yang maha mulia, Kau layak dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa surga, kami sungguh datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk setiap anugerah kasih dan berkat pemeliharaan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan, diagungkan di atas segalanya. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu dalam situasi kondisi apapun. Karena Engkaulah Allah kami, tidak ada yang lain. Terpuji nama-Mu Bapa. Pagi ini kami rindukan kebenaran firman-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami pada pagi hari ini melalui firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Mazmur pasal yang ke-24. Kita akan membaca yang ke-4 saja. Mazmur 24 ayat ke-4. Atau kita membaca ayat 3 dan 4 lah ya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, kalau kita membaca Mazmur ini secara bentuk ya struktur ininya ya, kita bisa melihat bahwa dalam Mazmur ini memperlihatkan ada dua aspek kesalehan. Ini memang kalau kita memperhatikan di sana, kesalehan yang pertama itu yang sifatnya positif. Apa itu? Menyangkut integritas moral dan kemurnian batin. Integritas moral dan kemurnian batin. Kemudian kesalahan yang kedua itu yang sifatnya negatif. Apa itu? Yang menolak penyembahan berhala dan penipuan. Jadi yang dikatakan orang memiliki kesalehan itu memiliki dua aspek itu, yaitu memiliki integritas moral dan kemurnian batin. Yang kedua, tidak ikut dalam penyembahan berhala dan penipuan. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 24 ini bahwa siapa yang layak mendekat kepada Allah itu bukan mereka yang melakukan ritual. Ukurannya yang menarik di sini. Bukan mereka yang melakukan ritual sebenarnya, tetapi mereka yang hidupnya benar, baik di dalam maupun di luar. Apa kriteria yang benar? Yang tadi, ya, yang tadi, integritas moral dan kemurnian batin, dan menolak penyembahan berhala serta penipuan. Nah, kalau kita menghubungkan dengan ayat yang sebelumnya, tadi ayat 3, kan dikatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Baru ayat 4-nya menjawab, orang yang bersih secara moral, tangan tadi, murni secara batin, setia kepada Allah, tidak kepada kesia-siaan dan jujur, tidak bersumpah palsu, nggak nipu. Nah, saudara, ini yang sangat menarik, dan pagi hari ini kita merenungkan tentang bagaimana saya dan saudara boleh melayani dengan hati yang bersih. Jadi hati yang bersih, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang hidup. Ya, saudara. Jadi Mazmur 24 ayat 4 ini menegaskan bahwa orang yang dapat berdiri di hadapan Tuhan Allah adalah yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, ayat ini menempatkan betapa kemurnian hati sebagai syarat utama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi kemurnian hati itu syarat utama masuk dalam kehadirat Tuhan dan mengalami kuasanya. Sering kita berpikir dalam konteks kekinian kita bahwa pelayanan yang efektif itu diukur dari seberapa ramai jemaat, seberapa kreatif programnya, atau seberapa besar dampaknya di mata manusia. Namun pagi hari ini kita melihat ukuran Tuhan tidak demikian. Hari ini kita bisa melihat bahwa di mata Tuhan ukuran keberhasilan pelayanan itu dimulai dari kebersihan tangan, yaitu berarti perbuatan yang benar. Jadi dari perbuatan yang benar yang kau lakukan.
Dan yang kedua, kemurnian hati. Berarti motif yang tulus. Jadi perbuatannya benar dan kemurnian hati ini dua hal yang Tuhan pakai untuk standar kita. Jadi berlaku benar, berbuat benar, dan memiliki motif yang tulus. Saudara, tanpa keduanya, pelayanan kita seperti sungai keruh. Bisa paham ya? Pelayanan kita seperti sungai keruh. Mengalir, tetapi tidak menyegarkan. Kita melayani, tapi kehadiran kita tidak menyegarkan. Itu ibarat sungai keruh. Wah, sungai tapi keruh. Beda dengan sungai yang jernih kan? Yang memberikan kesegaran. Dalam pelayanan kita, ketika hati kita tidak murni, ketika perilaku atau hidup kita tidak benar, maka kita, saudara, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai dampak bagi orang lain. Mengalir tetapi tidak menyegarkan. Saudara, hati yang bersih tidak berarti hati yang sempurna tanpa cacat. Bukan itu poinnya. Tetapi hati yang terus memurnikan, hati yang terus dimurnikan melalui pertobatan, melalui kerendahan hati, menerima teguran, dan hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang sangat penting. Dari hati seperti inilah Roh Kudus bebas bekerja. Kata-kata sederhana dapat menguatkan jiwa yang lemah. Doa singkat dapat mengguncang surga, dan tindakan kecil dapat mengubah hidup seseorang. Hati yang murni memberikan dampak yang begitu luar biasa ketika Roh Kudus betul-betul bebas bekerja dalam diri kita. Hati yang murni dikatakan yang dipimpin Roh Kudus, kata-kata sederhana pun bisa menguatkan orang. Doa yang sederhana pun bisa mengguncangkan surga. Bahkan tindakan yang kecil itu pun bisa mengubah hidup seseorang. Saudara, Tuhan tidak mencari pelayan yang sekadar berjalan. Tuhan mencari hati yang bersih supaya pelayanan itu hidup dan menjadi saluran kuasanya. Apakah hari ini kita melayani Tuhan untuk memuaskan hati Tuhan atau mendapat pengakuan manusia? Biarlah Tuhan yang melihat hati kita. Kemurnian hati kita yang membuat pelayanan kita hidup. Seperti air sungai yang jernih, yang mengalir dan menyegarkan jiwa. Mari kita datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapa, periksalah dan sucikan hati kami dari setiap niat yang tidak murni. Ampuni jika kami pernah melayani Engkau untuk kepentingan kami sendiri. Bentuk kami menjadi hamba yang tulus, yang mengutamakan hadirat-Mu di atas segalanya. Jadikan hidup kami saluran murni bagi kasih dan kuasa-Mu, sehingga
Setiap pelayanan yang kami lakukan memancarkan terang Kristus. Tuhan, terima kasih. Karena pagi hari ini Engkau mengingatkan betapa kemurnian hati itu harus ada pada kami. Betapa Tuhan mengendaki pelayanan yang lahir dari hati yang murni, pribadi yang berintegritas, pribadi yang menolak penyembahan berhala dan penipuan. Tuhan, Engkau memberi standar yang begitu tinggi. Kami bersyukur dan terhormat ketika Tuhan boleh melibatkan kami dalam setiap pelayanan. Kami rindu menjadi pelayan-pelayan yang memiliki kriteria yang Tuhan berikan, yaitu hati yang murni. Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar kami itu setia di hadapan Tuhan, agar kami boleh sungguh layak juga untuk melayani Engkau. Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberikan kepada kami kuasa pemeliharaan, jagaan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau juga yang boleh sungguh menyucikan hati kami, membersihkan hati kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau serahkan di hadapan-Mu untuk setiap kehidupan kami, terutama hati kami. Berilah kepada kami hati yang murni dan mengasihi jiwa-jiwa, terutama mereka yang belum mengenal Engkau. Kami mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap orang yang boleh sungguh-sungguh ada sekeliling kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan pimpinlah, supaya kami boleh sungguh-sungguh, Tuhan, hidup boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menyucikan hati kami. Engkaulah yang menyucikan hati kami. Engkaulah yang sungguh-sungguh, Tuhan, untuk membersihkan bahwa setiap pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami sungguh mohon pimpinan anugerah-Mu, supaya kami boleh sungguh hidup bersih di hadapan-Mu, layak di hadapan Tuhan. Dan kami boleh sungguh Tuhan memiliki hati yang murni, memiliki Tuhan hati yang murni, menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Tuhan, kami jauh dari perkataan dusta, kami jauh dari sumpah palsu, kami jauh dari pelanggaran-pelanggaran moral itu. Jauhkanlah kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan pada hari ini untuk setiap pelayanan kami, agar pelayanan kami pelayanan yang berorientasi untuk boleh menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan, kami rindu Tuhan melalui setiap tutur kata kami, tutur sapa kami Tuhan. Engkau tolong kami untuk kami bisa menyampaikan kebenaran ini. Tepat Tuhan menghendaki kami untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakannya kepada siapapun yang boleh sungguh membutuhkan Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, dan kami mau berdoa supaya Engkau juga yang memberkati buat setiap pemberitaan Injil dimanapun Tuhan, baik yang dilakukan oleh para misionaris khusus maupun oleh setiap orang-orang percaya. Berkati juga bahkan pemberitaan Injil yang untuk menjangkau suku-suku tertentu, untuk menjaga komunitas-komunitas tertentu. Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil melalui sosial media yang begitu marak belakangan ini. Tuhan juga yang memberkati supaya semua itu boleh menjadi sarana di mana Tuhan boleh menyampaikan kebenaran Injil melaluinya untuk kepada setiap orang. Dan biarkan kami semuanya boleh Tuhan mempersiapkan diri untuk kami bisa juga boleh memberitakan diri kepada siapapun, dengan saudara-saudara kami, dengan orang yang kami jumpai, dan kepada siapapun Tuhan. Engkau pimpinlah kami supaya kehidupan kami boleh sungguh Tuhan semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga pribadi kami, keteladanan kami, itulah yang akan menjadi teladan dalam setiap pelayanan, dalam setiap kami Tuhan. Kami rindu, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kepada penjangkau untuk anak-anak pemuda remaja.
Tuhan Kau juga yang memberkati, karena ini juga boleh menjadi sarana penginjilan Tuhan. Berkat untuk pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya semua boleh sungguh menjadi Tuhan, sarana di mana kami boleh bisa memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan juga yang senantiasa menjamah bahwa setiap apapun yang boleh membangun sakit penyakitnya Tuhan, biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan terus percaya kepadamu, berserah kepadamu, dan Tuhan mempercayakan bahwa setiap hal yang boleh sungguh-sungguh Tuhan ada dalam penanganan medis, Tuhan berkati Tuhan, supaya setiap kami boleh hidup berserah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja buat setiap kami Tuhan. Pimpin kami semuanya untuk semua aktivitas hari ini, pekerjaan dan semua pendidikan anak kami juga. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong memimpin semuanya, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpuji namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kita, dan kita boleh memiliki hati yang bersih, yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.